teman-teman semua. Nah, secara umum kalau kita ingin melakukan satu rilis survei, tentu metodologi itu perlu hari ini itu adalah 95% ya, dengan margin of error 2,9%. Sementara sudah kita wawancara secara tatap muka yang bisa diambil secara random, secara umum, mulai profil responden secara umum. Kita mau cek kalau kita lihat jumlah Jawa Tengah gitu ya, karena jumlahnya begitu banyak penduduknya, ada kurang 200 orang itu yang SMP 12,5, tamat SMU dan ataupun 530 adalah mereka yang merasa memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tema yang paling banyak ditunggu oleh orang. Kira-kira bagaimana sih pilihan presiden kita? Terresponden secara umum, apakah Bapak Ibu Anda semua tahu tokoh-tokoh berikut ini? Kita ingin, kalau ditanya kepada responden terkait dengan figur-figur yang sudah memiliki popularitas itu, secara umum saat ini kondisi itu soal akseptabilitas. Lalu bagaimana elektabilitas orang, figur-figur yang dinilai punya potensi oleh publik, yang selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal peta kandidasi 2024 dan sangat potensial menjadi salah satu figur kandidat yang elektabilitas presiden tertutup. Kita coba sorongkan 7 nama, sosok yang kemudian dinilai punya 5 nama. Kalau kita tanya kepada responden, kira siapa calon presiden yang akan mereka pilih andai pemilu dilakukan 4 dengan simulasi 1 orang tanpa calon wakil presiden, kira-kira begitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa dilepaskan dari dinamika popularitas dan akseptabilitas para tokoh. Sebagai contoh adalah banyak yang membayangkan nih untuk menghindari polarisasi, politik identitas, isu-isu agama dan seterusnya Saya dan tim di Parameter Politik Indonesia itu menjadi penting sebenarnya untuk mengetahui apa sebenarnya preferensi dan motif memilih calon presiden di luar itu baik orangnya. Ini adalah 3 hal ataupun 3 variabel yang membekas dalam benak pemilih Ganjar Pranowo saat ini. Ya, Ganjar Pranowo 30,2%. Kemudian Ganjar Pranowo juga kuat di Jateng, di Jateng, Jatim dan DIY. Itu kalau disimpulkan ada sekitar 48,2% masyarakat yang basis konstituen Pak Ganjar Pranowo juga cukup signifikan munculkan. Kemudian pemilih Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu banyak dipilih oleh satu pemilih yang ada di Ban Jabar, Kalsula dan Intin. Pak Prabowo juga dipilih oleh pemilih tua dan pemilih yang ekonominya dan Anies Baswedan, Ridwan Kamil plus Ganjar Pranowo serta Jaya yang dikuasai oleh secara mutlak oleh Ganjar Pranowo. Jadi kalau bicara kekuatan pilihan legislatif, Bapak Ibu, jika pemilu legislatif itu dilakukan hari ini, kira-kira partai apa yang akan dipilih? Ini adalah secara statistik muncul angka-angka. Pertama PDIP 19,9% di 2024. Jadi kalau yang maju itu adalah Ganjar, kemudian Anies, kemudian Prabowo, maka wakilnya adalah minimal punya tipologi yang sama dengan Ridwan Kamil, kemudian punya tipologi yang sama dengan Pak Sandi, kemudian punya tipologi yang sama dengan Bu Hopifa dan kemudian AHY. Karena mereka ini punya popularitas dan elektabilitas, Mas. Ya kenapa posisi kira-kira menurut Bapak Ibu kalau kita tanya gitu, saat kita tanya kepada responden, ketika nama ini disodorkan, maka ada sekitar 32,2% yang akan memilih Ganjar Pranowo, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto 26,4%, kemudian disusul oleh Anies Baswedan 22,3%. Sementara undecided-nya itu di angka 19,1%. Artinya di antara figur-figur ini ternyata masih banyak pemirsa, pemilih, gitu, dan responden kita yang masih belum menentukan pilihan politiknya. Tapi secara umum kalau kita melihat grafik dan angka-angka statistik ketika dikerucutkan menjadi 3 nama kandidat capres tanpa cawapres tentu saja, maka tetap Ganjar Pranowo paling nomor 1, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto runner up, kemudian Anies Baswedan.